Di video kali ini saya akan bahas strategi inbound marketing ya untuk jualan online ya, dan yuk kita mulai sekarang juga. Kalau Anda udah nonton video saya yang judulnya 35 miliar dari satu artikel ini, ya, pasti sudah memahami kenapa ada yang namanya konten marketing. Kalau belum, pastikan tonton dulu ya, biar nyambung ya, karena ini akan saya jadikan contoh kasus di video ini. Kalau bicara konten marketing itu tentu hanya terbatas pada konsep kontennya aja ya, bukan keseluruhan marketingnya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus menggunakan konten marketing? Jawabannya adalah inbound marketing. Apa itu inbound marketing? Menurut HubSpot, inbound marketing itu adalah metode untuk memancing para calon customer ya dengan konten bermanfaat dan cocok untuk mereka. Jadi sifatnya lebih customer centric. Dengan menyediakan konten ya, calon konsumen itu akan tertarik atas manfaatnya. Nah, proses ini terjadi secara alami ya, tanpa mengganggu aktivitas ya, yang pada akhirnya calon konsumen ini memiliki kemungkinan yang sangat tinggi ya untuk menjadi konsumen tetap. Inbound marketing itu sejalan ya dengan teknologi di era digital ini ya, karena bisa dilakukan dengan memanfaatkan blog, ya, sosial media, kemudian email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Menurut HubSpot, ya, ada 4 strategi inbound marketing yang banyak digunakan untuk proses jualan online zaman now ini, yaitu attract, convert, close, dan delight. Nah, yuk sekarang kita bahas satu persatu ya dengan contoh kasus blog Reverse Pool and Spa. 1. Attract. Ini adalah proses membawa strangers ya atau orang asing ya menjadi visitor atau pengunjung. Caranya gimana? Dengan memberi manfaat berupa konten di blog seperti ini. Nah, karena mendapat manfaat, mereka yang awalnya cuek ya, sama sekali nggak kenal dan nggak peduli ya, sekarang jadi mau menghampiri dan mengerumuni Anda. Mereka yang sebelumnya sama sekali nggak kenal tentang Anda nih, atau nggak kenal produk Anda, ya akhirnya mau mengunjungi dan melihat-lihat ke web atau blog Anda ya, atau ke akun sosial media Anda dan lain sebagainya. 2. Convert. Nah, karena udah dapat manfaat cuma-cuma tanpa syarat, tanpa bayar, ya. Selanjutnya kita convert mereka. Nah, convert ini adalah proses untuk mengubah ya visitor menjadi leads atau prospek ya, dengan cara menawarkan konten yang lebih bermanfaat lagi, yaitu lead magnet ini ya untuk ditukar dengan sesuatu yang mereka miliki. Apa sesuatu itu? Yang pasti bukan uang. Sesuatu ini adalah satu set informasi yang memungkinkan Anda membangun interaksi yang lebih intim ya untuk jangka panjang dengan prospek tersebut. Yaitu database. Database apaan? Database calon konsumen, yaitu nama, email, dan nomor WA. Inilah goal marketing zaman now yang sesungguhnya. 3. Close. Nah, close ini itu mengubah leads atau prospek menjadi customer alias pelanggan. Ya, karena interaksi udah lebih intim ya dan personal antara Anda dengan prospek Anda ya, yaitu melalui email atau WA ya. Maka di sini Anda memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat ya dengan kondisi yang sangat mendukung ya untuk melakukan closing ya atau mengubah menjadi customer. Jadi prospek ini udah tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkannya, serta Anda punya solusinya. Nah, ketika kebutuhan ya dan keinginan ini bertemu ya dengan solusi yang Anda tawarkan nih. Nah, inilah yang menjadi pemicu
terjadinya transaksi jual beli. 4. Delight. Nah, kalau ini fase terakhir ya, yang nggak kalah penting, tetap jalin hubungan baik sebagai tugas akhir Anda. Tugas akhir Anda itu ya adalah bikin senang, alias delight ya, mendelight mereka yang sudah menjadi customer Anda. Bikin mereka itu loyal sama Anda ya. Anda sapa mereka di hari-hari spesial mereka ya, manjakan mereka dengan kejutan-kejutan dan atau perlakuan spesial lainnya ya. Misal nih, kasih voucher diskon tambahan ketika mereka sedang berulang tahun. Anda mungkin sudah pernah dapat seperti ini di hari ulang tahun Anda atau mungkin sekedar ucapan lewat email. Nah, kelemahan metode jualan pada umumnya itu adalah begitu orang itu sudah menjadi pelanggan kita ya, mereka itu seolah-olah nggak berharga lagi ya. Istilahnya habis manis padi buang. Banyak loh yang seperti ini. Kita cuekin mereka ya, kita abaikan mereka, nggak peduli barang yang mereka beli itu bisa manfaat atau enggak ya, ada kendala atau enggak di merekanya. Nah, kalau ini dilakukan, ini adalah sebuah blunder yang besar. Kenapa? Karena existing customer itu aset berharga yang perlu dipertahankan. Kenapa mereka yang sudah jadi customer perlu dipertahankan, bro? Karena biaya mencari customer baru ya, atau customer acquisition cost ya, itu 5 kali lebih besar loh dibanding biaya untuk mempertahankan customer lama. Jadi kalau kehilangan kontak dengan existing customer ya, atau customer yang ada ini ya, ini sebenarnya sebuah penyusutan nilai aset intangible Anda ya, yang mungkin Anda nggak pernah sadari. Dan ini nih, bonus terbesarnya buat Anda nih. Kalau Anda care sama mereka, Anda peduli sama pelanggan Anda ini dengan optimal ya, maka Anda itu akan dapat 2 jackpot sekaligus. Customer lama Anda itu ya, yang terpuaskan itu ya, besar kemungkinan akan melakukan pembelian kembali ya, alias repeat order. Ada yang bilang repeat buyer. Dan mereka yang delighted ini ya, itu akan menjadi brand advocate Anda ya. Mereka itu bisa jadi akan membantu mempromosikan brand Anda itu ke keluarga mereka misalnya, ke teman-teman mereka, ke kolega mereka ya, dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi ya kalau Anda mampu mengimplementasikan strategi inbound marketing ya dengan disiplin dan utuh untuk jualan online. Nah, sebaliknya ya, mereka yang sukanya cepat-cepat closing dan mengabaikan strategi ini biasanya ya akan kesulitan untuk jualan online. Nah, itulah strategi inbound marketing yang bisa Anda coba untuk jualan online ya. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.